Selamat malam, Bapak dan teman-teman. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai lapor evaluasi saham dari PT XL Axiata. Ya, kita mulai dari tentang perusahaannya, sejarah dan strukturnya. Ini XL ini bergerak di bidang telekomunikasi seluler. Dia pertama kali didirikan pada tahun 89 dan memulai pencatatan saham pertamanya di 2005. Nah, kita lihat di pemegang sahamnya, di sini ada Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Internal Audit, di sini ada Network Service, Consumer Marketing, Finance, Corporate Service, Commerce, Komersi, dan Presidency Office. Ya, ini kita lihat sekilas info harga sahamnya. Pada hari kemarin saya catat begitu. Dan ini pemegang sahamnya. Ya, kita ke pertumbuhan ekonomi dunia. Di sini pertumbuhan ekonomi dunia ini sangat berpengaruh gitu nah. Dikarenakan pasar modal suatu negara merefleksikan kondisi perekonomian di negara tersebut dan dampaknya terhadap ekonomi internasional. Nah, berdasarkan tabel bisa dilihat, ini kita perbesar dulu. Ini 2018, ini kayaknya masih aman karena ini belum masuk era pandemi. Ya, 2019 kayaknya masih aman, kecuali itu kuartal ketiga, keempat itu sudah mulai agak jatuh dia, karena itu masih memasuki awal pandemi. Nah, kalau kita lihat tabel 2020, ini kondisi perekonomiannya udah jatuh, bahkan minus, semuanya termasuk Amerika Serikat, kawasan Euro, dan Jepang. Mereka bertiga adalah negara-negara kuat secara ekonomi begitu. Nah, kita ke kurs falas. Nah, kurs falas ini juga mempengaruhi saham suatu perusahaan. Nah, jika kursnya itu meningkat dan terjadi inflasi, maka investor akan memilih menanamkan modalnya ke dalam mata uang asing. Nah, misalnya kalau misalnya rupiah, dia terjadi inflasi, maka investor tuh akan hengkang gitu. Nah, dan mencari mata uang yang lebih stabil, contohnya dolar gitu kan. Nah, itu efeknya itu sangat besar, itu mengakibatkan turun harga sahamnya secara signifikan bagi perusahaan yang negaranya inflasi. Nah, apabila harga sahamnya turun, maka return sahamnya turun gitu. Nah, seperti tabel di sini di kiri, perusahaan yang menjual sahamnya selain pada rupiah akan sangat berbeda jika perusahaan sahamnya dalam kurs non rupiah. Nah, perubahan harga atau nilai tukar sangat sensitif terhadap nilai saham. Maka dari itu investor akan memperhatikan nilai kursnya dan saat ini dan terakhir memutuskan dalam membeli sahamnya gitu. Nah, ini tingkat bunganya. Ini tingkat bunganya itu berpotensi. Suku bunga itu berpotensi jika dia naik, maka menurunkan peredaran uang yang beredar, begitu juga sebaliknya. Nah, ini kita lihat, ini kan sukunya kan turun. Nah, berarti itu nilainya kurang baik begitu mungkin. Nah, ini berarti nilai uangnya naik gitu, mungkin akan terjadi kenaikan sedikit inflasi dikarenakan suku bunganya turun. Nah, kita ke neraca pembayaran. Nah, di sini diketahui bahwa dari kuartal 1 ke kuartal 1 2018 itu mengalami penurunan, dan kuartal 1 dari 2018 ke 2019 mengalami kenaikan. Nah, namun 2020 mencapai titik minus dikarenakan pandemi COVID dan lain-lain. Nah, ini sangat berperan penting dalam pergerakan harga saham di perusahaan. Nah, kita ke perekonomian nasional. Nah, perekonomian nasional ini 2019 sampai 2021 yang mengalami penurunan.
dari 2019 ke 2020 dia mengalami penurunan. Nah, 2019 ke 2020 itu 1%. Nah, hal ini terjadi karena negara tidak begitu siap dalam menanggulangi COVID-19. Nah, namun setelah negara beradaptasi dan melemparkan berbagai kebijakan, maka pendapatan negara naik. Nah, seperti di sini bisa dilihat di BPS ini, ya harganya naik meskipun tidak terlalu banyak, tapi puji Tuhan gitu. Nah, ini rata-rata item-itemnya dia 2019 ke 2020 awal-awal pandemi dia cenderung turun gitu. Nah, setelah setahun kemudian dia puji Tuhan mereka naik semua begitu. Nah, jadi itu dari penjelasan di atas, total penanaman modal asing plus swasta atau dalam negeri pada tahun ini mencapai 233 triliun. Hal ini sangat berpengaruh terhadap tren IHSG dikarenakan membentuk komponen penting gitu dalam membentuk harga saham dan pasar modal begitu. Nah, kita lihat lagi ke analisa Porter. Nah, Porter itu artinya persaingan. Nah, kompetitornya itu bisa kita lihat seperti Telkomsel, Indosat, Smartfren dan lain-lain gitu. Nah, kita lihat di sini XL menerapkan berbagai strategi gitu, seperti mengembangkan perluasan infrastruktur di luar Pulau Jawa gitu. Nah, berdasarkan market share ini di sini tertera bahwa towernya ini kecil jumlahnya karena sekitar 2000-an dibandingkan pesaingnya yang 2 kali atau bahkan berkali-kali lipat gitu begitu. Nah, hal ini menjadi tantangan buat XL sebagai modal persaingan di bisnis BTS atau tower begitu, tower 4G maupun 5G mungkin di Indonesia. Nah, prospeknya bisa dikatakan XL Axiata ini masih menunjukkan taji gitu. Nah, meskipun persaingan yang ketat dan ada pandemi yang sedikit pendapatan dari XL Axiata. Nah, namun itu bisa teratasi dengan harga saham naik dalam penutupan tahun ini. Nah, tren ini menunjukkan kinerja XL yang sudah baik. Nah, ini kita lihat analisisnya. Ini rasio keuangan XL. Nah, ini pada tahun 2017 itu mencapai 0,45 gitu. Nah, sementara 2020 anjlok, mungkin karena pandemi. Makanya rasio keuangannya turun, jadi 0,25. Nah, ini bisa kita lihat dari pesaingnya. Ini rasio terbaik dipegang oleh Smartfren. Dan yang terendah itu dipegang oleh Bakri. Nah, gitu, Bakri Telkom. Nah, kita lihat ke analisis indeks. Nah, kalau analisis indeks kita lihat dari total di likuiditas dan ekuitasnya saja. Nah, ini dari tahun 2016 sampai 2017 ini indeksnya mengalami kenaikan. Nah, kemudian pada 2018 mengalami penurunan. Nah, dan kemudian dari arah 2018 ke 2019 mengalami kenaikan. Nah, dan mengalami sedikit kenaikan di 2019-2020. Nah, kita lihat LE-nya, total LE di common size. Nah, kita lihat di sini 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan. Nah, 2018 tuh mengalami kenaikan juga. Maksud saya mengalami penurunan. Nah, 2019 mengalami kenaikan lagi dan 2020 mengalami penurunan begitu. Nah, bisa dilihat bahwa common size pada tahun 2016-2017 LE-nya itu mengalami kenaikan 3,1 dan mengalami penurunan gitu. Nah, tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan dan kemudian 2020 mengalami penurunan begitu. Nah, kita lihat harga sahamnya. Nah, ini adalah sampelnya yang saya kumpulkan dari laporan keuangannya. Nah, kita rekonsiliasi nilai menentukan harga saham dan pembahasan. Nah, ini rekonsiliasi nilainya, ini perhitungannya per PS-nya per sama PBV-nya gitu. Nah, sama BVPS-nya, EPS, sales per share, dan per lembar sahamnya ini saya dapat dari
data keuangannya gitu. Dan kemudian dirata-ratakan. Nah, kita lihat perhitungannya. Nah, kalau misalnya dilihat itu berdasarkan harga sahamnya itu Q1, Q2, Q3 itu mengalami kenaikan. Nah, namun mengalami penurunan kembali, tetapi Q3 tidak di bawah nilai Q1. Berdasarkan PBV terjadi penurunan dari periode Q1 pada 2018 ke 2019 ke 2020. Namun pada Q2 secara tahun berurutan mengalami kenaikan, kemudian turun lagi. Nah, Q3 juga sama, namun mengalami kenaikan yang cukup tajam dan dibalas mengalami jatuh dari tempat yang tinggi, yaitu sekitar 192 ke 104. Nah, berdasarkan kewajaran saham, menurut data ini yang under value secara total dari Q1 ke Q3 yang mengalami penurunan begitu. Nah, kesimpulan, banyak faktor yang mempengaruhi kinerja atau nilai saham suatu perusahaan baik langsung maupun tidak, seperti faktor ekonomi global dan nasional di negara tersebut. Menentukan harga wajar saham sangat bergantung dari perhitungan, yaitu PER, PBV, dan lain-lain. Hendaknya kita mesti sabar dan bijak dalam menentukan perusahaan yang kita percayai. Ya, begitu saja presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan lengkap dari isi file berikut ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak sampai akhir.